Maksud saya suara Tuhan jangan disalah artikan. Engkau mendengar ada suara-suara yang di telingamu. Bukan. Itu stadium 3 itu, saudara. Tapi dari hati nuranimu, dari ayat itu dia berbicara untukmu. Amin. Ya, makanya baca itu jangan keburu-buru. Baca, renungkan, selami, saudara akan merasakan getaran suara itu. Kita berdoa. Besem ha'ab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, telah memilih dan menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Karena itu kami ingin naikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi, meliputi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22. Kita akan baca dari ayat 10 sampai ayat 19 saja. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 19. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 10, jemaat menjawab ayat 11, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-19. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku
kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan, diberikan kebebasan memilih, free will. Itu hak istimewa yang ada dalam diri manusia, dalam ciptaan Tuhan. Dan untuk menunjukkan dia memiliki kebebasan memilih, maka tentu saja Tuhan kasih pilihan. Sebab kalau tanpa pilihan, dari mana dia tahu dia punya kebebasan memilih? Karena itu Tuhan berikan pilihan. Kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Itu pemberiannya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi karena Tuhan sudah menciptakan manusia, diberikan kebebasan memilih, maka untuk itu Tuhan kasih pilihan. Sayangnya nenek moyang kita Adam dan Hawa pilihannya lain. Artinya dia memilih, dia tahu risikonya, dia harus menanggung. Karenanya pada waktu dulu mereka sedang di Taman Eden, ya, hidup dalam kemuliaan Tuhan, tentu saja mereka tidak menggunakan pilihannya sebelumnya. Tapi ketika berada di pohon pengetahuan, dia menggunakan itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iman manusia perlu diuji. Sebelumnya tidak pernah ada pengujian. Tapi karena manusia telah memilih menggunakan hak pilihnya, dan karena itu setiap yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, yaitu perlu diuji untuk menunjukkan tingkat kepercayaannya itu apa. Hari ini kita memulai dengan tema Trust in the Lord. Trust, ya, kata-kata bahasa Inggris itu lebih pada keandalan orang. Anda tadi duduk, itu trust, karena percaya bangku itu sanggup menopang Anda. Tapi ada belief lebih kepada sebuah keyakinan. Apa yang kita imani, kita yakin, kita menerima. Dan ada juga dikatakan di situ faith sebagai pengakuan. Dalam bahasa Ibrani ada bitahon, tadi yang disebut trust itu bitahon. Ya, ada juga hemin. Makanya kita percaya ketika berdoa, apa yang kita inginkan Tuhan mendengar, Tuhan memberi, dan Tuhan mengabulkan. Maka kita katakan amin. Itu hemin. Tetapi juga ada emuna, faith itu pengakuan. Kita memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan kepada kita, kepada siapa kita tuju. Seringkali banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa terjemahan Lembaga Alkitab Bapak seringkali menerjemahkan kata Allah itu menjadi kata Tuhan? Itu latar belakang saya. Saya harus menunjukkan dengan jelas apa yang saya sembah sekarang berbeda dengan apa yang saya sembah pada waktu dulu. Itu untuk menunjukkan saya bahwa ada perbedaan yang jelas. Karenanya itu semacam satu pengakuan. Jadi emuna. Jadi bitachon, ya, seumpamanya ya kita percaya ini bakal menjamin hidup saya, artinya menjaga saya. Maka ibu-ibu percaya kepada laki-laki itu, menyerahkan diri untuk menjadi suami istri. Itu trust. Ya, termasuk juga ketika kita membeli rumah, kan belum jadi rumahnya, rata-rata yang proyek-proyek perumahan itu juga trust. Tetapi hemin itu artinya apa yang dijanjikan Tuhan kita percaya. Dan akhirnya melahirkan sebuah emuna, pengakuan. Karenanya kita ingin lihat pertama dulu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka iman itu memang Tuhan berikan.
Tapi sejauh apa dia mengimani itu perlu melewati ujian. Kejadian pasal 22 dimulai dengan ayat yang pertama. Kita lihat dulu ayat yang pertama bersama-sama. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kita lihat bersama di situ. Ya, untuk mengantarkan di situ. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ya, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Setelah semuanya itu. Kata semuanya itu memakai kata akhar, hadef, farim, ha-ele. Akhar, hadef, farim, ha-ele. Setelah semuanya itu. Semuanya apa? Sejak Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk mengikuti dia ke negeri yang akan ditujukan. Dalam perjalanan hidupnya maka disebut hadef farim. Ya, farim itu lebih menunjukkan pada perkataan, kisah, cerita, perjalanan daripada Abraham. Dari sejak dipanggil jatuh bangun, mengalami banyak berbagai hal dalam hidup, mengikuti Tuhan, banyak juga tantangan, dan itu dialami. Sehingga dengan pengalaman itu Tuhan hitung. Itu menjadi sebuah perhitungan. Jangan dikira perjalanan hidup kita ini, suka duka kita, jatuh bangun kita, pergumulan kita, penderitaan kita tidak dihitung sebagai satu catatan yang penting dalam diri Tuhan. Hitung. Hadef farim. Yani perkataan-perkataan, kisah-kisah itu semuanya. Karena itu pada pasal 12 sampai pasal 22 puncaknya. Bagaimana pergumulan Abraham dari tidak punya anak sampai punya anak. Dan dengan janji Tuhan, Abraham pernah juga meragukan. Ya, sehingga barangkali perlu ada usaha manusia. Lalu Sarah menawarkan budaknya. Ya Abraham terima, nggak ditawarkan aja dicari. Apalagi ditawarkan. Abraham terima itu tawaran yang paling baik dalam sejarah manusia. Nah, itu yang terjadi. Tapi itu lihat sepintas saudara, tapi akibatnya sampai hari ini akibat itu terasa. Kesalahan pilihan satu kali itu. Karena itu dikatakan di situ memakai kata hadef farim tadi yang berakar dari kata dabar, yaitu perkataan, kisah, catatan, peristiwa, kejadian. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan itu memperhatikan kita dan kita punya relasi pribadi. Kita bukan penganut tapi kita anak. Relasi bapak dan anak. Perkembangannya dia catat semuanya. Sehingga dengan demikian kata mencoba memakai kata nisa berakar dari kata nasa, berarti mencoba, menguji untuk membuktikan. Jadi Tuhan itu menguji untuk membuktikan kita ini sungguh-sungguh ikut dia atau tidak. Bukan kecelakaan loh. Segala peristiwa yang kita hadapi, kita jalani, itu Tuhan ingin menguji. Entah itu sakit penyakit, kerugian, pergumulan, tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Tapi percayalah semua itu diizinkan oleh Tuhan. Dia tidak terlupakan untuk diuji kita ini. Saya pernah berpikir begini. Ketika saya percaya Yesus, saya pikir perjalanan saya mulus. Terus saya masuk sekolah pendeta karena ingin melayani Tuhan dengan benar. Saya persiapkan diri, ya, mencari sekolah yang tepat dan menurut saran-saran pendeta-pendeta yang ada waktu itu di Batu Malang I3 adalah tepat untuk saya. Sekolah baru 6 bulan saya ditangkap. Setelah ditangkap, ya tentu saja perjalanannya 6 tahun.
Saya berpikir setelah 1 tahun mulai kegigihan saya runtuh. Karena dulu saya pikir, ya saya bisa kuat. Paling berapa lama sih ditahan? Karena saya memang orang yang berpergerakan, orang pejuang. Jadi menanggung semua resiko saya sudah biasa. Tapi setelah 1 tahun lewat, mengalami berbagai pemeriksaan, interogasi dengan metode-metode yang menyakitkan, bahkan membuat hampir-hampir kita gila. Kalau ada orang bercerita di tahanan itu ada sel tikus untuk supaya memberikan pengakuan, itu benar. Setiap tahanan diinterogasi ada sel-sel khusus untuk menyiksa secara mental, ya fisik, ada itu. Ya boleh saja mereka menolak, tapi itu benar. Saya melewati itu semua. Ya, saya melewati itu semua. Dan mulailah terkikis habis kekuatan saya bertahan. Karenanya itu dalam rangka Tuhan ingin menguji kita. Apakah engkau beriman karena kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu? Apakah kebenaran yang ada engkau baca itu menurut pikiranmu? Sampai pada titik nadir tidak ada lagi. Bahkan pernah saya mengalami sesuatu sehingga saya berdoa dengan putus asa. Saya mengalami putus asa yang betul-betul putus asa. Seperti tidak ada jalan keluar. Kenapa saudara? Karena di dalam tahanan di RTM itu semua ditahan lama, 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, tanpa diadili dan tanpa mengenal keluarganya. Semua rata-rata seperti itu. Apa kita tidak kecil hati? Berapa lama saya bakal ditahan ini? Tidak ada kepastian. Kalau di Sukamiskin itu para koruptor ada kepastian loh. Ini tidak ada kepastian berapa lama. Sehingga pada saat betul-betul habis kekuatan dan mulai jangan-jangan saya salah pilih. Ikut Yesus mungkin salah. Karena berharap apa saja yang ada saya baca, pertolongan-pertolongan Tuhan sepertinya jauh sama sekali. Pikiran saya, hati saya mulai letih. Tapi di saat itulah saya mengalami jamahan Tuhan. Dia hadir dalam hidup saya secara real. Saya jarang berbicara ini karena saya tidak mau orang melihat saya. Orang harus melihat Yesus. Amin saudara, melihat Yesus. Tapi saya mengalami apa yang pernah disaksikan oleh pendeta-pendeta karismatik. Pendeta Protestan ini mengalami saudara. Mengalami hal itu. Bahwa dia sungguh-sungguh ada. Dia hadir. Dia menjamah, dia memberikan kekuatan. Dari situ saya kuat untuk menjalani 5 tahun lagi. Saya sukacita. Akhirnya saya anggap penjara itu ladang saya. Makanya saya sering dipindah-pindah karena banyak membaptis orang. Padahal belum evangelis, belum pendeta, belum apa-apa. Ya. Karena untuk menjadi evangelis dan pendeta di gereja Protestan itu tidak mudah, melalui satu proses. Tuhan beri kekuatan. Jadi tidak mungkin ada yang kita alami kesusahan ini untuk melihat diri kita, kemurnian hati kita, pembuktian itu. Dan itu sebuah proses. Katakan apa? Proses. Banyak orang tidak suka proses. Banyak orang tidak tahan dengan proses. Keberhasilan, kemenangan selalu melewati proses. Banyak orang tidak suka. Termasuk orang yang dipimpin. Seringkali orang yang ingin jadi pemimpin tapi tidak mau mengalami proses dipimpin. Cepat jalan keluar dan tidak akan berhasil. Saya melihat banyak orang yang tidak tahan dipimpin sebelum memimpin selamanya. Saya lihat dengan pengalaman saya, tidak pernah orang itu berhasil.
stagnan, hanya sampai di situ. Jadi iman itu sebagai satu proses. Ini penting sekali. Dalam proses itu, dalam kehidupan ini sebuah proses pemurnian. Jadi masalah yang datang, persoalan yang datang, kesulitan yang datang, Tuhan izinkan kepada kita, itu satu proses. Dan nanti akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Katakan amin. Ya, nilai yang lebih tinggi. Dan proses itu kadang-kadang menyakitkan. Menyakitkan sekali. Tidak ada proses yang enak, menyakitkan. Tapi percayalah, tidak akan sia-sia. Makanya ada satu lagu, hidup ini sementara, katanya. Kalau saya enggak, hidup ini kekal. Karena kita bakal beroleh hidup yang kekal. Kita akan beralih kepada hidup yang lain. Kita lihat di sini, itulah yang dialami sehingga satu pengalaman. Karena Abraham hubungannya sangat pribadi. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Berarti ada relasi, ada hubungan, ada perkenalan. Karena dia tahu itu suara Tuhan. Suara Tuhan. Dia tahu betul. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita tahu. Saudara percaya bahwa membaca Alkitab itu firman Tuhan? Amin. Saudara percaya Alkitab itu firman Tuhan? Kita sering baca, tapi kita abai satu, kita tidak mendengar suara Tuhan. Dalam bacaan itu ada suara Tuhan. Ada suara Tuhan. Khusus kadang-kadang buat kita secara pribadi. Dia bicara dengan kita. Ada suara Tuhan. Maksud saya suara Tuhan jangan disalah artikan. Engkau mendengar ada suara-suara yang di telingamu. Bukan. Itu stadium 3 itu. Saudara. Tapi dari hati nuranimu, dari ayat itu dia berbicara untukmu. Amin. Ya, makanya baca itu jangan keburu-buru. Baca, renungkan, selami, saudara akan merasakan getaran suara itu. Karena Alkitab itu karya Roh Kudus. Berulang kali saya katakan, Alkitab adalah karya Roh Kudus. Ketika kita baca firman Tuhan, Roh Tuhan bicara dengan kita. Jadi firman Tuhan kita percaya, tapi juga kita percaya ada suara Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Biarlah Tuhan berbicara, firman Tuhan hari ini berbicara secara pribadi. Yang sakit Tuhan bicara tentang penyakitmu. Yang susah Tuhan bicara tentang kesusahanmu. Yang menderita, yang bergumul Tuhan bicara tentang penderitaan dan pergumulanmu. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berbicara tentang rezeki dan masa depanmu. Katakan amin. Dia bicara supaya proses itu terjadi. Makanya dia menyambutnya. Sautnya, ya Tuhan, wayomer hineni. Kata wayomer hineni adalah sebuah sikap. Ini aku. Harfiahnya ini aku. Tuhan panggil ini aku. Sikap sungguh-sungguh pribadi yang bersedia. Kita loncat langsung kepada ayat yang ke-10. Ya, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dahsyat sekali. Tindakan iman atau nekat atau konyol. Coba kita lihat. Ya. Atau sekedar percaya. Tapi saya percaya tindakan iman, mengimani bukan hanya sekedar taat, membabi buta. Tapi karena apa yang diminta oleh Tuhan, saya percaya ada satu sikap iman, bukan hanya sekedar ketaatan, tapi mencintai Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perhatikan, orang yang mencintai itu, kalau dia mampu, semampu apapun dia sanggup memenuhinya kan, itu mencintai. Jadi
Jadi iman bukan sekedar percaya, bukan sekedar taat, tapi mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kasih Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang mencintai, seperti bapak mencintai anak. Ketika anaknya menjerit sakit, banyak orang tua berpikir, lebih baik aku yang sakit daripada anak yang sakit. Itu karena mencintai. Jadi mencintai Tuhan. Taati hukum Tuhan, lewat. Percaya adanya Tuhan, lewat. Percaya, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Katakan amin. Itu yang diajarkan Yesus. Karena mencintai, mengasihi, melampaui batas, di luar kegilaan sekalipun. Wah, saking taatnya dia mau menyembelih anaknya. Nah, dia mengasihi Tuhan. Jadi ini penting sekali. Sudah tahapnya sekarang ini Anda berada di GKA, mengimani Tuhan, adanya Tuhan, percaya Tuhan, yakin akan kepercayaan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, harus dilewati. Harus pada puncaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap sepenuhnya. Katakan amin. Coba belajar itu. Kenapa kita perlu belajar? Karena semua orang punya rasa cinta, kan? Tahu, pengalaman. Coba kepada Tuhan. Sungguh-sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Sehingga dengan tindakan ini saya jadi mengerti. Karena Abraham bukan lagi pada ketaatannya, tapi kepada mengasihinya, mencintai Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-12, ya, ayat yang ke-11 kita lihat, bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Masih yang sama pada ayat yang pertama. Dikatakan di situ ayat 12, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau, tolong sambung, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini kalau saya perhatikan, aku tahu ki ata yadati ki yere Elohim atta, bahwa engkau takut akan Tuhan. Tapi kata takut di sini lebih menunjukkan bahwa engkau respect, menghormati, melampaui semuanya itu. Itulah tadi konteksnya pada mengasihi Tuhan. Ki ata yadati, aku tahu. Kata yadati Anda sudah kenal pada bulan yang lalu. Ya, ketika kita berbicara tentang Rahab. Abraham membuktikan imannya, bertindak dengan kesadaran hanya Tuhan yang patut ditakuti. Aku tidak takut kehilangan anak, aku tidak takut kehilangan ini dan itu, aku hanya takut kehilangan Tuhan. Aku hanya takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan tidak akan takut dengan apapun saja yang ada di dunia ini. Jangan takut. Meskipun dunia sekarang tidak baik-baik saja loh. Perubahan iklim sangat ekstrim dan akan terjadi terus. Sehingga orang putus asa bilang kiamat. Ya. Dan perang antar negara akan terus menerus. Dan kita diancam peperangan luar biasa. Kenapa? Karena negara kita banyak sumber alam. Sumber alam menjadi perebutan negara. Bagaikan di taman safari di Afrika sana. Begitu kemarau, sumber air menjadi perebutan antara hewan. Dan yang ketiga, akan terjadi krisis pangan yang luar biasa, yang tidak pernah kita alami. Di zaman perang mungkin orang tua mengalami itu,
Tapi ini lebih dari itu. Sehingga makanan lebih berharga nanti daripada pakaian dan uang harta benda. Dan itu terjadi. Semua boleh terjadi, jangan takut. Hanya takut kepada Tuhan. Amin. Ya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan jamin. Ya, Tuhan jamin. Tuhan katakan, sekarang aku tahu sungguh-sungguh engkau mencintaiku. Ya, sehingga pada ayat yang ke-14 dikatakan, ya, kita lewat peristiwa ininya, kita melihat imannya Abraham itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kata Tuhan menyediakan jangan diartikan sederhana. Ya, Adonai Yir'e. Harfiahnya Tuhan melihat. Tuhan melihat kesungguhanmu. Tuhan melihat kasih sayang dan mencintai Tuhan. Tuhan melihat perjalanan hidupmu. Tuhan melihat ke depannya. Tuhan melihat apa yang kau buat. Adonai Yir'e. Tuhan menyediakan. Memang betul Tuhan menyediakan, tapi sesungguhnya artinya Tuhan melihat. Kalau dia melihat berarti dia menyediakan apa yang kau butuhkan. Amin. Ya, dia melihat. Tuhan sediakan. Kau butuh apa? Ya. Karena itu Tuhan. Dia melihat ke depan. Ya, dia tahu ke depannya apa yang bakal kita tanggung. Apa yang bakal kita alami melewati proses-proses ini. Tapi percayalah Tuhan menyediakan bagi kita. Katakan amin. Tidak usah takut. Orang lain boleh gonjang-ganjing. Semua negara sedang kacau balau menghadapi hal seperti ini. Hanya tidak diekspos supaya tidak terjadi perampasan besar-besaran, pemberontakan. Tapi sesungguhnya semua mengalami itu. Tapi kita tidak takut. Jangan takut. Amin. Karena itu apa yang dijanjikan Tuhan. Mari kita lihat Tuhan menyediakan apa yang disediakan. Ya, untuk kedua kalinya bahkan malaikat itu. Ya, sampai kedua kalinya satu penekanan yang teguh sekali ayat 15. Ya. Perhatikan 16. Katanya, tolong sambung apa? Aku bersumpah demi diriku, binisbati, nisbati. Harfiahnya dalam aku dan aku bersumpah. Aku bersumpah dalam diriku. Apa maksudnya? Kalau bersumpah itu kepada yang lebih tinggi. Karena tidak ada lagi di atas Tuhan segala-galanya, hanya dirinya. Karena itu dia pertaruhkan dirinya. Dan Tuhan bersumpah, kita yang percaya akan diselamatkan. Amin. Dia bersumpah dengan dirinya. Buktinya apa? Dia serahkan tubuhnya, darahnya tercurah bagi kita untuk mengampuni kita. Itu sumpah. Dan sekarang kita hadapi itu dengan perjamuan kudus. Sumpah Tuhan. Karena itu katakan tanpa ragu, saudara pasti selamat. Amin. Pasti. Kenapa? Berulang saya katakan, mana ada bukti yang nyata bahwa kita diampuni, kita pasti diselamatkan, kecuali dalam Yesus Kristus. Aku bersumpah nisbati dalam diriku. Yesus menyelamatkan kita. Dia serahkan dirinya. Sumpah dirinya. Karena itu setiap kali kita menghadapi perjamuan kudus, kita percaya ini janji Tuhan, meterai Tuhan yang kekal. Katakan amin. Ya, ini bukan kebiasaan ritual, bukan. Iman itu tubuh Kristus sebagai sumpah yang kau berikan supaya aku selamat, supaya aku diampuni, supaya aku dipulihkan, supaya aku mendapat jaminan aku sungguh-sungguh akan beroleh hidup yang kekal. Aku tidak lewat pengadilanku untuk menerima medali, bukan menerima mana berat dosa, mana berat ini. Apalagi kita sampai lewat siksa kubur, enggak ada, saudara. Tidak. Amin. Terima perjamuan kudus, jangan main-main. Ini sumpahnya dia.
Demi dirinya, nisbati, demi diriku. Sumpahnya. Dan lebih lagi kan itu kepada Abraham hanya sumpah, sekarang bukti. Ya. Dikatakan di situ. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Ya. Ayat 16, aku bersumpah karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan, tolong sambung ayat 17. Maka aku akan apa? Sekali lagi, memberkati engkau berlimpah-limpah. Membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya. Keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Egep asher samatta bikoli, karena engkau mendengar suaraku. Sebetulnya harfiahnya karena engkau telah mendengar suaraku, diterjemahkan firmanku, tapi engkau mendengar suaraku. Artinya ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan berbisik kepada kita, berbisik kepada kita. Dahsyat. Ayat 17 kita ulangi. Maka aku akan memberkati engkau dengan apa? Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Saudara aminin? Saudara aminin? Jangan dulu. Prosesnya itu lewatin dulu. Saudara, mata berkat, bukan mata duitan. Saudara, sedikit-sedikit mau diberkati tapi tidak mau ya punya kecintaan kepada Abraham kepada Tuhan. Makanya kita minta ajar Tuhan, aku mendahulukan engkau, aku hanya takut kepada engkau, aku mencintai engkau melampaui segala-galanya. Dan Tuhan tidak minta seperti Abraham, tapi minta kerelaan hati kita, sungguh-sungguh mengasihi dia, sungguh-sungguh melayani dia. Katakan amin. Sungguh-sungguh melayani dia. Tidak ada orang yang berpangku tangan, semua bisa melayani Tuhan ya, semua bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar, tapi dalam kehidupan kita. Engkau berbuat baik dengan sesama, engkau menjaga kerukunan dan kebahagiaan keluarga, itu melayani Tuhan. Katakan amin. Loh ya, itu keluarga menjadi rukun, anak hormat pada orang tua memelihara anaknya, itu melayani Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir orientasi, memang puncak kelihatan pelayanan itu dalam rumah Tuhan, betul. Tapi jangan abai bahwa ada pelayanan yang harus kita lakukan terhadap keluarga kecil kita. Gereja Tuhan yang besar di sini, gereja Tuhan yang kecil di rumah kita masing-masing. Amin. Oh ya. Ini harus diingat betul supaya kita bisa melihat bahwa kita mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi manusia, ya, karena akan berdampak dengan jelas sekali dikatakan. Maka dia di situ, ya, karena dia mendengar suara Tuhan, suara Tuhan. Saudara, saya ajak kembali sebelum membaca ayat 18 dan 19. Ada kata-kata yang penting pada ayat 8. Ayat 8. Coba kembali dulu ayat 8. Saud Abraham, Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kira-kira umur Ishak itu berapa? Ada yang berpendapat 5 tahun. Masa 5 tahun bisa gotong kayu gitu. Ada yang berkata 13 tahun. Ya mungkin. Tapi 13 tahun kesadaran, kerelaan itu ya, keterpaksaan bisa terjadi karena bapaknya menyuruh. Tapi beberapa rabi dan Yosefus ahli sejarah Yahudi berkata umur Ishak pada waktu itu 30 tahun. Sudah punya kesadaran betul. Karena itu bisa jalan bersama-sama. Kata berjalan bersama-sama artinya sama-sama rela, tulus, sama-sama mengasihi.
sama-sama tahu. Jadi Ishak tahu. Karena dia mengasihi bapaknya, dia ikuti. Jadi itu kata bersama-sama, berjalan bersama-sama. Kalau tidak berjalan bersama-sama, bagaimana mungkin bisa terlaksana? Maka itu kita perlu kebersamaan. Dalam keluarga dulu, perlu kebersamaan. Suami istri. Dalam mendidik anak, mengajar anak, memberikan teladan pada anak. Perlu bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ini penting, itu. Yang kedua di gereja ini, kita perlu bekerja bersama-sama, berjalan bersama. Kata berjalan bersama itu, saudara, kita kalau ketemu orang sewaktu sebentar-sebentar begini, nggak kelihatan karakter orang. Tapi kalau saudara pergi piknik atau pergi travel agak jauh sedikit keluar kota nginep, baru saudara tahu aslinya bagaimana. Biasanya kita baru tahu. Ada yang menjengkelkan, ada yang begini, ya, seringkali. Nah, dalam perjalanan ini kita perlu kebersamaan. Amin. Sama-sama, jalan bersama. Dan ini kunci daripada peristiwa iman Ishak kepada Abraham. Seringkali ada yang bertanya begini, yang benar mana, Ismail atau Ishak? Sudah, jangan ribut, orang dua-duanya nggak jadi kok. Kita ribut dengan kisah yang tidak jadi. Yang jadi itu iman Abraham diuji. Makanya saya tidak pernah mau mencari perdebatan yang sia-sia, karena perdebatan tidak pernah bisa memenangkan jiwa orang, nggak pernah. Malahan bisa mengeraskan hatinya. Saya lebih suka meeting point, mencari titik temu. Titik temunya apa? Ya sudah, jangan dipersoalkan Abraham atau Ismail atau Ishak. Dua-duanya tidak jadi. Kalau kita bertengkar, kecele kan? Dua-duanya nggak jadi kok ribut-ribut. Ya gitu. Padahal cerita yang di sebelah sana, tetangga kita di toko sebelah juga tidak jadi, saudara. Ya gitu. Ya sudahlah. Yang jadi iman Abraham diuji. Hari ini kita belajar iman Abraham diuji untuk sejauh mana Abraham mengasihi Tuhan. Bukan sekedar taat perintah. Kalau taat perintah, ada batasnya. Ya. Saya dengar, saya taat, saya sudah pernah lakukan itu dulu. Tapi tidak mengasihi, itu berbeda. Tapi kalau mengasihi sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu iman yang dahsyat. Percaya. Sehingga dikatakan di situ, ya, pada ayat ini, Tuhan yang menyediakan, ya, Elohim yir'e lo hase leola. Kalimat ini menggambarkan sungguh-sungguh Abraham itu mencintai. Sebab begini, kalau taat Tuhan bisa punya pengaruh kan, punya kekuatan untuk mempengaruhi Abraham sehingga dia sungguh-sungguh taat. Tidak. Kalau cinta tidak bisa dipaksa. Tapi karena mengasihi Tuhan. Dan Abraham tanpa sadar berkata, Tuhan menyediakan di atas gunung Tuhan. Perkataan Abraham ini tanpa sadar, dia sudah bernubuat tentang Yesus. Tuhan akan sediakan korban domba Tuhan untuk keselamatan bagi kita. Katakan amin. Ya, Abraham sudah bicara itu. Artinya Abraham sudah bernubuat baik untuk anaknya, baik untuk umatnya, baik untuk generasi kita. Maka itu bernubuatlah untuk kehidupan kita yang baik-baik. Katakan amin. Ya. Maka jangan nubuatkan keturunan kita, oh memang dia bandel, goblok, dasar kayak bapaknya. Ya, jangan begitu. Kita sudah nubuatkan keturunan kita seperti itu. Itu ya, suara ibu seringkali yang bicara seperti itu. Bapak juga tidak boleh begitu. Gitu. Saya pernah pikir begini, ya, kita 56 atau 57 bang kawin. Sudah saking lama sudah lupa lah gitu. Ya pokoknya 56 ya, 56 tahun. Ya. Kita jangan terpengaruh era dunia ini. Ya. Bahwa
Alkitab mengajarkan suami kepala. Hai suami kepala. Katakan amin. Kok takut ya saudara ya? Ya suami takut sekali bicara. Katakan suami katakan kepala. Artinya kepala, kata akhir ada pada suami. Jangan main-main, ibu-ibu. Kata akhir. Mau tahu rahasia saya? Kata akhir suami terserah mama. Memang itu ras yang terkuat susah ditaklukkan. Loh ya. Tapi kasih, mencintai, melampaui segala-galanya. Katakan amin. Ya, karena itu jawaban ini tanpa disadari, sehingga kata-kata penubuat akan masa depan, ya, itu penting. Bernubuatlah untuk masa depan kita, keturunan kita, keluarga kita yang baik-baik. Katakan amin. Ya, boleh jengkel, boleh kesal, ya, tapi jangan keluar kata-kata yang nubuatnya jelek, nubuatnya baik. Sekali-sekali kita bernubuat, aduh kalau aku lihat anakku ini, cucuku ini bakal jadi presiden di Indonesia. Saudara, imannya kayak Sarah, ketawa gitu saudara ya. Saudara tidak percaya diri ya, cucu kita bakal jadi presiden. Katakan amin. Saudara percaya? Loh iya, orang tukang kayu aja bisa jadi presiden. Masa anak kita tidak bisa jadi presiden, saudara ya? Semua kemungkinan bisa. Begitu kita bilang tidak bisa, saudara sudah menutup segala kemungkinan bisa. Saya tidak suka sekali kalau anak-anak muda berkata tidak bisa. Begitu dia berkata tidak bisa, dia menutup segala kemungkinan. Jangan keluar kata-kata itu. Saya mau belajar, saya mau bisa. Amin saudara. Jangan bilang biasanya tidak bisa gitu. Tidak boleh. Percayalah, karena iman itu dahsyat. Apalagi percaya dalam Tuhan. Dia maha segala-galanya. Katakan amin. Amin. Saudara mau terima perjamuan, persiapkan diri kita. Ini sumpah Tuhan, sumpah yang menyelamatkan kita, tubuh dan darahnya yang diserahkan bagi kita. Dan itu jaminan yang luar biasa, yang dulu saya cari-cari tidak pernah dapat. Tapi sayangnya orang yang terbiasa dengan ritual perjamuan kudus tidak tahu lagi maknanya, arti yang sebenarnya. Mestinya kita ketika memegang tubuh Kristus bergetar kita. Luar biasa, imanku dahsyat. Karena aku menerima janji Tuhan, aku menerima sumpah Tuhan, dan sumpah Tuhan menyatu dalam diriku, makan dan minum. Mari kita berdoa.